Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen beserta teman-teman mahasiswa yang menyaksikan seminar proposal pada pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal pada pagi ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing saya dalam mengerjakan proposal seminar dari awal hingga akhir. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture-in-Picture terhadap hasil belajar materi bentang alam Indonesia siswa kelas 4 SDN Wonokusumo, Mojosari. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Tentunya ada yang melatar belakangi sehingga saya mengambil judul tersebut. Latar belakang yang pertama yaitu kesulitan siswa dalam memahami materi pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang kurang sesuai. Jadi, di sini guru harus merencanakan pada saat sebelum proses pembelajaran untuk memilih model pembelajaran yang sesuai sehingga siswa dapat menerima proses pembelajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu hasil belajar peserta didik belum bisa tercapai secara maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, di sini saya mengambil satu rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Picture-in-Picture terhadap hasil belajar materi bentang alam Indonesia siswa kelas 4 SDN Wonokusumo, Mojosari. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada tujuan yang ingin saya capai, yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Picture-in-Picture terhadap hasil belajar pada materi bentang alam Indonesia siswa kelas 4 SDN Wonokusumo, Mojosari. Di sini model pembelajaran kooperatif tipe Picture-in-Picture yaitu model pembelajaran secara berkelompok dengan menggunakan alat bantu gambar yang dipasangkan atau diurutkan secara logis. Hasil belajar yaitu kemampuan atau keberhasilan siswa dalam mencapai suatu kompetensi setelah menerima pengalaman belajar yang berupa angka atau skor melalui tes maupun non-tes. Di sini saya mengambil hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang saya ambil, yaitu ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Picture-in-Picture terhadap hasil belajar materi bentang alam Indonesia siswa kelas 4 SDN Wonokusumo, Mojosari. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Rancangan desain penelitian yang saya gunakan yaitu quasi experimental design dengan tipe non-equivalent control group design. Quasi experimental design yaitu jenis desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tanpa dipilih secara random. Non-equivalent control group design yaitu memiliki sampel tidak secara random, melainkan dengan tujuan tertentu, yaitu melihat kesetaraan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yaitu seluruh peserta didik kelas 4 SDN Wonokusumo, Mojosari tahun ajaran 2019-2020. Dan sampel yang saya gunakan yaitu kelas 4B sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 24 siswa dan sebagai kelas kontrol kelas 4A dengan jumlah 24 siswa. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu tes dengan menggunakan jenis post test only control design. Yang keempat yaitu teknik analisis data.
teknik analisis data di sini yaitu saya menggunakan statistik inferensial. Yaitu ada 3, yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas di sini saya menggunakan data post test only dari kelas 4A dan kelas 4B. Berdasarkan perhitungan dari uji normalitas, yaitu dapat disimpulkan bahwa data nilai post test kelas kontrol dan kelas eksperimen siswa kelas 4 SDN Wonokusumo Mojosari yaitu berdistribusi normal karena X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, atau yaitu disebut dengan angka 4,05 lebih kecil dari 11,070. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Dari perhitungan uji homogenitas yaitu didapatkan F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu disebut dengan angka 1,58 lebih kecil dari 1,98. Maka data nilai kelas eksperimen dinyatakan homogen. Yang ketiga yaitu uji homogenitas. Berdasarkan perhitungan dari uji homogenitas yaitu diperoleh nilai T hitung sebesar 9,31 dan T tabel yaitu sebesar 2,01. Maka dapat dilihat bahwa H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar kognitif materi bentang alam Indonesia sehingga model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture berpengaruh terhadap hasil belajar materi bentang alam Indonesia siswa kelas 4 SDN Wonokusumo Mojosari. Hasil penelitian yaitu yang pertama yaitu hasil analisis tes hasil belajar. Dari hasil pengolahan data, nilai post test kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dibuktikan dari hasil perhitungan uji T yang menunjukkan bahwa T hitung 9,40 yaitu lebih besar dari T tabel itu 2,01 dengan taraf signifikan 5%. Maka data menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture berpengaruh terhadap hasil belajar materi bentang alam Indonesia siswa kelas 4 SDN Wonokusumo Mojosari. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture, siswa dapat menerima proses pembelajaran dengan baik dan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan yaitu ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil belajar materi bentang alam Indonesia siswa kelas 4 SDN Wonokusumo Mojosari. Baik, demikian seminar proposal dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.